Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 2022, ada pencapaian baru di industri ikan hias Indonesia terkuak. Ekspor ikan hias Indonesia selalu naik setiap tahunnya dan berpotensi menjadi yang tertinggi angkanya pada tahun ini. Sampai bulan Juni tahun ini, pendapatan yang didapat dari ekspor ikan hias negeri ini mencapai belasan juta dolar, tepatnya di angka 17,61 juta dolar AS. Bisnis ikan hias udah bukan lagi bisnis ecek-ecek lagi. Kelihatannya memang ikan hias bukanlah komoditas hobi primer yang menggiurkan secara gengsi dan nilai ekonominya. Tapi nyatanya, industrinya selalu tumbuh dengan jumlah penghobi yang meningkat setiap tahunnya. Indonesia juga punya sumber daya alam yang besar, yang mana bisa dimanfaatkan untuk jadi modal agar bisa berjaya di industri ikan hias dunia. Karena negeri kita dianugerahi alam yang begitu kaya dan biota yang sangat beragam, Indonesia punya beberapa ikan yang hanya ada di sini. Sebagai produsen, mempunyai modal yang orisinal tanpa harus impor, jelas jadi sebuah keuntungan. Di sini Indonesia bisa memaksimalkan ikan-ikan lokal untuk dijadikan komoditas ekspor sebagai ikan hias. Apa saja ikan hias Indonesia yang paling laris diekspor ke luar negeri? Ikan apakah yang masuk ke dalam kategori unggulan? Simak video ini sampai habis ya. Bab 1. Ekspor ikan hias Indonesia makin berjaya. Menurut jurnal yang ditulis oleh Susanto, hobi menara ikan di Indonesia udah berlangsung sejak di zaman penjajahan di tahun 1922-an. Tapi berbeda jauh dengan sekarang yang mayoritas ikan yang dipelihara adalah ikan air tawar. Zaman dulu justru ikan laut lah yang dipelihara. Saat itu kegiatan ekspor impor dilakukan di pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi praktek ekspor ikan baru berlangsung sejak 1970-an menurut sebuah penelitian dari Elizabeth Wood yang disampaikan dalam jurnalnya. Pada era itu Indonesia mulai mengekspor salah satu ikan yang kini jadi pujaan banyak orang, yaitu arwana. Sebelum tahun 1970-an, arwana masih dianggap sebagai ikan biasa. Kadang juga ikan ini ditangkap oleh masyarakat yang hidup di pesisir Sungai Kapuas dan nantinya bakal diolah jadi makanan kayak ikan asin. Tapi rasa ikannya yang biasa saja bikin orang-orang tidak terlalu tertarik buat nangkap mereka. Meningkatnya ekspor ikan Indonesia baru meledak sekitar tahun 1982, di mana Indonesia mengikuti sebuah acara bernama International Pet Trade Exhibition, di mana itu 17 Intermezzo 1982 di Wiesbaden, Jerman, seperti yang ditulis oleh Ayub M. Hanafiah dalam jurnalnya. Saat itu harga ikan hias dunia lagi menanjak. Peluang ini dilihat oleh Garuda Indonesia yang ikut mensupport industri ikan hias lokal dengan meniadakan biaya tambahan angkutan udara. Pemerintah juga mau mendorong komoditas ekspor non-migas. Jadi dulu Garuda Indonesia udah ngadain gratis ongkir buat ekspor ikan hias. 9 tahun setelahnya, industri ikan hias lokal semakin maju. Perkembangan yang dimulai dari tahun 1982 terlihat hasilnya. Indonesia mulai menjadi salah satu pemain besar di industri ikan hias dunia, walau masih kalah sama Singapura. Pada zaman itu, Singapura udah jadi yang terdepan dalam urusan ekspor ikan hias. Masih mengambil sumber dari jurnal yang ditulis oleh Ayub M. Hanafiah. Singapura pada data tahun 1995 menjadi negara di peringkat pertama pengekspor ikan hias dunia. Posisi kedua ada Hong Kong, ketiga Thailand, dan keempat baru Indonesia. Jepang yang saat ini jadi pemimpin malah masih duduk di peringkat 10, kalah dari Filipina yang duduk di peringkat 6. Jepang sendiri patut diapresiasi perkembangannya karena bisa menyusul menjadi peringkat pertama pada tahun ini. Pengekspor selalu dilakuin sama sebuah perusahaan, di mana ada perusahaan yang mengembangkan produk ikan hiasnya sendiri. Namun ada juga yang mengambil dari breeder atau pedagang lokal. Sistem ini menurutku sangat baik karena semua bisa mendapatkan keuntungan. Breeder lokal jelas punya kemampuan ciamik dalam membudidayakan ikan. Malah banyak negara lain di dunia agak heran kenapa Indonesia bisa begitu piawai dalam membudidayakan dan ngebreed ikan. Sebuah tempat budidaya ikan hias terbesar di Amerika Serikat saja ngambil indukan neon tetra asal Indonesia buat akhirnya dibudidayakan di sana. Hal ini menyebabkan kematian industri ikan hias di Manaus, Brasil, di mana tadinya Segrest termasuk salah satu pelanggan yang mengambil ikan dari sana. Tapi karena harga ikan semakin mahal dan kualitasnya menurun, lama-lama Segrest Farm mulai putar otak gimana caranya biar bisa ngebreed Neotetra sendiri. Berkat membeli indukan yang salah satunya berasal dari Indonesia, tempat budidaya ini berhasil memproduksi ikan Neotetranya sendiri dan tidak lagi ngimpor ikan dari Brasil. Lalu gimana kalau misal justru indukan asal Indonesia
yang laris dibeli dan akhirnya bisa bikin negara lain gak mau beli ikan di kita? Nyatanya justru Indonesia yang sering memproduksi ikan yang sulit dibudidaya. Bahkan di negaranya sendiri, ikan itu statusnya hampir punah. Seperti yang disampaikan oleh Nicholas Kurniawan, owner dari Venus Aquatic yang berbincang bareng Nakama Aquatics di Kalian Expo beberapa waktu lalu. Ikan Denison Barb merupakan ikan yang sudah dilarang buat diekspor ke luar negeri karena populasinya makin langka dan dianggap hampir punah. Di sini ikan ini sudah berhasil dibudidayakan dan sama sekali tidak bergantung dengan populasi aslinya di India sana sebagai barang impor. Pasar Indonesia bisa dimanjakan dengan kepiawaian breeder lokal yang sanggup mengolah berbagai sumber daya dalam bentuk ikan hias asing yang notabene adalah produk luar negeri, jadi produk dalam negeri. Mulai tahun 2011, kiprah Indonesia semakin bagus dan nggak pernah keluar dari urutan kelima. Sampai tahun 2017, ekspor ikan hias mulai merangkak naik ke angka yang jauh lebih baik dan akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah lewat KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mulai sering menyampaikan kabar baik dari industri ini ke khalayak media. Puncaknya pada tahun 2021 lalu, ekspor ikan hias Indonesia meningkat sebesar 12,33% dengan pendapatan sekitar 34,55 juta US dollar, yang setahun sebelumnya mendapat 30,76 juta US dollar. Dari pencapaian ini, ikan apakah yang paling laris diekspor ke luar negeri? Bab 2. Ikan gacauan ekspor Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau untuk menengok budidaya kerapu bebek pada pertengahan Oktober ini. Kerapu bebek ditenggarai dijagokan buat jadi unggulan ekspor Indonesia sebagai ikan konsumsi. Kerapu bebek dinilai punya nilai ekonomi yang tinggi. Ditambah Kepulauan Anambas sangat cocok buat dijadikan tempat budidaya. Makanya KKP langsung gaspol buat memaksimalkan kedua potensi tersebut. Yang jadi kendala adalah luas tempat budidaya yang cuma 1,5 hektar. Padahal potensi tempat budidaya ini mencapai 700 hektar. Jumlah produksi juga terbilang masih sedikit, sekitar 80 ton per tahun. Inilah yang dijadikan fokus KKP untuk terus mengoptimalkan potensi kerapu bebek sebagai komoditas champion dari kubu ikan konsumsi. Kendala lain adalah persoalan stok benih dan pakan. Tapi KKP bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Anambas untuk mengembangkan budidaya kerapu di sana. Salah satu upayanya adalah melibatkan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan mengajak profesional asal perguruan tinggi buat ikut membantu. Rencananya di sana bakal dibikin sebuah balai benih buat mendorong produksi ikan kerapu. Masalah soal pakan udah diobrolin dengan pihak Institut Teknik Bandung. Soalnya pihak ITB diketahui bisa membuat pakan dari bahan nabati yang ramah lingkungan. Dengan penghasilan mencapai 10 miliar per tahun, harusnya ikan kerapu bebek bisa mendapat lebih dari itu andai sarana dan prasarananya bisa lebih baik, serta lahan budidaya yang semakin luas. Makanya KKP ngotot banget buat dijadikan ikan kerapu bebek sebagai gacauan ekspor ikan Indonesia. Itu kan dari kubu ikan konsumsi. Kalau ikan hias bagaimana? Indonesia punya jenis ikan yang bisa dibilang adalah rezeki nomplok. Karena selain bernilai ekonomi besar, ikan ini memang merupakan ikan endemik lokal yang nggak ada di negara lain. Jadi cuma Indonesia yang dikenal dunia sebagai produsen terbesarnya. Ikan itu adalah Arowana Super Red. Arowana saat ini jadi komoditas ekspor ikan hias paling laris. Banyak faktor yang menjadikan ikan ini berjaya di luar negeri. Salah satunya adalah intervensi budaya luar yang menjadikan nilai ekonomi serta popularitas ikan ini semakin besar. Di Tiongkok, Hong Kong, Macau, dan Taiwan, atau negara yang punya populasi keturunan Tionghoa yang besar, arowana dikenal sebagai ikan yang erat hubungannya dengan budaya mereka. Warga keturunan Tionghoa percaya kalau naga adalah binatang yang membawa keberuntungan. Simbol naga juga dikenal sebagai super hoki dan hal baik. Arowana Super Red secara fisik memang kelihatan banget mirip sama naga. Warna merahnya, sisik yang besar-besar, dan penampilan purbanya membuat ikan ini makin dimiripin sama naga. Makanya di dunia internasional, arowana juga dikenal dengan nama Dragonfish. Kalau kamu sering datang ke restoran Tionghoa, pasti sering melihat ada akuarium berisi ikan arowana. Nggak selalu super red, tapi mayoritas pasti diisi oleh arowana. Sebenarnya nggak cuma restoran Tionghoa sih, kadang restoran lain juga menjadikan arowana sebagai pemanisnya. Salah satu faktornya ya karena ikan ini dipercaya bisa ngebawa untung. Backstory inilah yang jadi bumbu dan akhirnya bikin arowana bisa laris di pasaran, baik pasar lokal dan pasar dunia.
Walau banyak negara yang ngebanet ikan ini untuk dipelihara, permintaan pasar luar negeri akan ikan arwana sangat besar. Malah lebih besar dari pasar lokal seperti yang disampaikan oleh Ronald dari RTC Arwana yang kami temui juga di pameran Kalikan Expo beberapa waktu lalu. Ronald bercerita kalau Indonesia sendiri kewalahan dengan permintaan pasar luar yang sangat besar. Makanya para breeder dan pengekspor selalu memenuhi permintaan ini, tanpa melupakan permintaan dari dalam negeri juga. Banyaknya breeder yang bertumbuh dari Kalimantan, Jawa, dan Sumatera bisa menjadi pendorong agar produksi ikan ini semakin masif, sehingga nantinya bisa mendongkrak angka ekspor ikan hias kita. Pada tahun 2021 lalu, nilai ekspor arwana mencapai angka 7,3 juta dolar AS untuk arwana Super Red dan 94,25 ribu dolar AS untuk arwana Jardini, berdasarkan data yang dibagi oleh KKP melalui websitenya. Bab 3. Ikan apa yang berpotensi diekspor keluar selain arwana? Sejak 2019, demam cana memang semakin masif. Banyak tanggapan kalau tahun depan cana masih jadi raja di pasar ikan hias lokal. Walau banyak ikan lain yang juga bisa mencuri popularitas, walau tidak akan bisa terlalu menggeser kedikdayaan si ikan gabus. Anggapan ini tidak main-main, karena pemain besar di dunia ikan hias, lokal Nico dari Venus Aquatic dan Richie Badivis, yang Nakama Aquatics temui beberapa waktu lalu, sama-sama punya prediksi kalau Cana tetap bisa berjaya di tahun depan. Lalu apa hubungannya Cana dengan ekspor ikan? Loh, kalau dikulik lebih dalam, sebenarnya Indonesia bisa dengan leluasa bermain di pasar ini, yaitu pasar Cana. Kopi Cana nggak cuma menjamur di Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura serta Thailand juga akhirnya merasakan demam yang sama. Peluangnya hadir di sini. Dibanding Malaysia, Singapura, dan Thailand, impor cana asal India dan Myanmar lebih gede ke Indonesia. Udah pasti hal itu disebabkan oleh pengopi lokal yang sangat mengemari ikan cana, sampai ikan ini punya kontesnya sendiri. Pasar dan antusiasme ini membuat banyak pengimpor ikan termasuk Nico dan Richie selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi. Makanya intensitas impor cana ke Indonesia memang sangat tinggi. Hampir tiap minggu saja ada cana yang masuk ke Indonesia. Menurut Nico, yang berbincang dengan Nakama Aquatics, cana-cana asal Myanmar dan India ini bisa juga direekspor ke negara lain dari Indonesia. Permintaan ini hadir karena katanya tidak semua negara punya hubungan dagang yang baik dengan negara asal cana, yaitu India dan Myanmar. Contohnya, perang dagang antara India dan Tiongkok membuat hubungan dagang kedua negara ini memanas. India nggak mau melepas ikannya ke Tiongkok, walau negeri tirai bambu itu diketahui merupakan peminat cana yang besar. Konflik ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang secara bisnis punya hubungan yang baik dengan Tiongkok ataupun juga dengan India. Ikan-ikan asal India dan Myanmar yang masuk ke Indonesia bisa dikirim lagi ke Tiongkok sebagai komoditas ekspor. Walau secara umum ikan tersebut bukanlah ikan yang berasal dari Indonesia. Masifnya perkembangan breeder cana lokal dan segala kemampuan tokcernya juga bisa jadi pendorong dan pensupport agar cana bisa jadi ikan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor. Pasalnya, sampai sekarang cana belum jadi ikan hias ekspor unggulan Indonesia. Yang laris manis di pasaran adalah arwana, gapi, cupang, diskas, koi, koki, dan botia. Cana belum termasuk salah satu dari itu. Dengan merebaknya pasar cana dan masifnya perkembangan breeder lokal, memanfaatkan ikan ini sebagai komoditas ekspor dinilai bukan sesuatu yang mustahil. Cana-cana asal India seperti Stewarti, Andrao, Bleheri, dan gosipnya Auranti sudah bisa dibudidayakan di sini. Beberapa malah udah bisa dibudidayakan dengan kuota yang banyak. Makanya di pasaran ikannya banjir sehingga harganya jadi lebih terjangkau. Nggak cuma cana, ikan predator lain dan jenis ikan-ikan nano seperti Rasbora, Parosphronemus, Dwarf Gurami, dan lain-lain juga punya marketnya sendiri. Contohnya di Jepang, lewat Instagram, aku sering ngeliat penghobi aquascape di sana yang membuat tank blackwater berisi ikan-ikan asal Indonesia, umumnya dari Sumatera. Pasar ikan yang bisa dipelihara dalam nanotank jelas besar. Mungkin sama besarnya dengan ikan predator. Jadi secara bisnis, Indonesia juga harus memanfaatkan semua pasar yang ada. Mau ikan galak atau ikan imut. Selama ada peluang bisnis dan ada pasarnya, maka ya harus digas saja. Agar ekspor Indonesia semakin besar, KKP harus berusaha lebih keras dengan mensupport breeder, mengadakan banyak expo atau pameran untuk memperkenalkan ikan hias ke khalayak ramai, dan pastinya memudahkan birokrasi, serta mengamankan pedagang yang nakal. Bab 4. Kesimpulan. Dengan mengandalkan arwana super red dan kerapu bebek sebagai unggulan, aku percaya industri ikan, mau itu ikan hias atau ikan konsumsi, negeri ini bisa semakin maju.
Jangan lupa untuk mencoba memanfaatkan ikan lain yang berpotensi seperti cana. Kita punya semua, bahkan kita bisa mengembangkan produk negara lain jadi produk lokal. Kuncinya ya semua harus dimaksimalkan.